Selesai juga. Oke, di masa-masa pandemi ini, kalian tentu ada banyak yang menggunakan aplikasi-aplikasi untuk conference call, video call, ya kan? Work from home, kerja dari rumah. Problemnya kerja dari rumah itu ada satu part yang kadang-kadang dalam tanda kutip bikin malu atau agak mengganggu. Noise di belakang, noise di background, atau gangguan suara-suara di background. Ada yang ketok-ketok, ada yang mungkin ada yang lagi main, ada bayi lagi nangis, atau apapun itu ya. Kita tidak bilang bahwa itu tidak natural atau tidak manusiawi, itu semua manusiawi karena kita bekerja di rumah. Tapi seandainya ini bisa dihilangkan, tentu akan lebih baik, bukan? Nah, ini adalah salah satu caranya. Conference call, video call, voice call yang IP based, yang pakai internet gitu ya. Ini memang sekarang lagi marak banget ya. Ayo, yang belum Zoom, siapa yang belum Zoom? Google Meet, Zoom, Skype, apapun itulah ya. Itu lagi marak banget dipakai karena memang kita sekarang semua harus kerja di rumah saja pada saat ini. Nah, salah satu masalahnya adalah memang noise yang mengganggu atau suara-suara yang mengganggu di background. Kalau gambar bisa lah ya diatur, ada yang bisa ganti background gitu, atau kita bisa ke tempat yang lain gitu ya. Nah, cuman suara di belakang ini agak susah nih. Gimana caranya supaya suara di belakang ini tidak mengganggu kita pada saat lagi conference call? Apalagi buat kalian-kalian yang kerja dan butuh banget konsentrasi dalam conference call-nya atau video call-nya. Nah, ketika saya mencari-cari, saya menemukan sebuah web yaitu Krisp. Ya, kita melihat ini, Krisp. Dan kita melihat satu yang lucu bahwa Krisp ini ternyata sudah pernah dibahas pada saat Intel mengumumkan bahwa kemampuannya dia untuk mengaktifkan kemampuan AI di dalam prosesor generasi ke-10-nya itu bisa dimanfaatkan untuk menghilangkan background noise pada saat conference call, video call, ya. Dengan IP base gitu. Nah, ini sangat menarik sekali. Akhirnya kita lihat, kita tes, dan hasilnya ternyata sangat menyenangkan. Akan sangat-sangat membantu sekali di masa seperti ini. Oke, untuk contohnya kayaknya biar gampang, saya kontak Gunawan dulu yuk. Nah, good. Iya. Nah, nyambung juga akhirnya. Kita sekarang nyambung pakai ini Skype sekarang ya. Skype call. Good. Ya, Skype call kita ya. Gue udah nyobain Krisp-nya. Iya, udah. Akhirnya install tadi di sini. Iya. Akhirnya install juga kan? Gitu. Lumayan get member buat gue. Iya. Tapi gini, ini kita nyobain dulu ya. Ini sekarang saya akan nyobain gantian bareng sama Gun. Suara yang akan kalian dengarkan adalah suara yang dari dua sisi gitu ya. Iya. Oke. Saya pakai Buds Plus di sini, jadi pakai TWS nyambung ke laptop gitu. Sementara Gunawan pakai headset biasa, earphone, pakai headset biasa, nyambung ke laptop pakai kabel. Jadi ini saya lewat Bluetooth gitu, sementara itu kabel ya. Saya coba dulu ya. Sekarang kalau misalnya saya ngobrol gitu, sambil saya tepuk tangan, kedengeran nggak? Kedengeran ya? Ya, suara tepuk tangannya masih kedengeran. Iya, kedengeran. Saya ngobrol sambil suara tepuk tangan ya. Oke, sekarang coba saya ganti. Saya pindah pakai Krisp. Tadi saya belum pakai Krisp-nya. Sekarang mikrofon saya ganti ke Krisp. Oke, saya tinggal masuk ke setting, audio dan video, saya ganti ke Krisp ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang coba lagi tepuk tangan. Dengeran nih suaranya nih. Suara tepuk tangannya hilang. Suara tepuk tangannya hilang. Ini kena beneran ya? Kena beneran ya nih, kena ya. Dan nggak masuk suaranya. Ya gitu. Luar biasa ya. Kemudian saya coba lagi. Ini saya hidupin lagi coba ya. Saya hidupin lagi. Video saya balikin lagi Krisp-nya. Saya lagi. Ya, oke. Udah masuk lagi nih? Iya, masuk. Masuk lagi suaranya ya. Sekarang apa yang terjadi kalau misalnya kalian mendengarkan musik? Di belakang ada musik. Kedengeran nggak nih? Dengeran. Ya, ada suara musik nih kedengeran, saya pasang di sini ya. Oke. Biarkan suara musiknya kedengeran di sini. Kemudian coba saya hilangkan suara musik ini. Saya hidupkan lagi Krisp-nya ya. Nah, oke. Gimana sekarang?
Masih kedengeran nggak suara musiknya? Hilang total suara musiknya. Jadi, hilang total ya. Jadi kita mau tempat yang belakang berisik, rame-rame, ada suara-suara musik, suara macam-macam bisa dihilangkan. Gitu. Iya. Mungkin kelemahan satu-satunya yang saya juga tangkap dari beberapa kali nyoba ini adalah ini masuk lagi suara musiknya ya. Iya. Kelemahan satu-satunya mungkin yang parah adalah kalau misalnya ada orang lain. Kalau ada orang lain yang ngomong di belakang kita, itu masih bisa masuk. Karena yang dihitung adalah suara orang di situ. Ya, filternya memang gitu ya. Filternya emang gitu. Jadi suara manusia. Ini pakai AI soalnya. Ya namanya juga ya website-nya namanya Chris.ai ya. AI, iya tadi. Keren banget Chris.ai. Nah, menarik sih. By the way, ya, yang saya pakai sekarang di sini kebetulan saya pakai laptop 10 Gen. Gitu. Tapi sebenarnya nggak pakai laptop 10 Gen juga bisa. Tadi Gunawan, lu udah nyoba pakai apa tadi? Ini masih 9 Gen. Itu 9 Gen. Oh ya, itu kencang. Kalau itu Gen H series ya. Ya, tapi tadi juga sempat nyobain iseng pakai Core i3 6 Gen. Tua banget. Ya, dan hasilnya sih oke. Masih bisa jalan. Ya. Masih bisa jalan. Jadi dia pakai laptop lah ya. Soalnya emang nggak bisa pakai, saya nggak bisa pakai Android gitu. Katanya dia bisa jual di iOS, tapi kita lagi nggak ada iOS device buat ngetes ini. Yang paling gampang kita pakai laptop aja. Kerja-kerja juga kebanyakan kan pakai laptop juga ya. Ya, jalan mulus dan lancar sekali. Nah, satu hal yang menarik lagi di sini di dalam setting, kalau misalnya teman ngobrol kalian tidak punya ini, kalian memang bisa ajak. Tapi kalau misalnya mereka nggak bisa, gimana? Misalnya pakai Android phone gitu ya, atau emang mereka nggak mau install atau ya, suatu saya mungkin gatek buat install. Di sisi speakernya, kita juga punya speaker crisp sama. Jadi kita yang bisa menghilangkan suara itu dari belakang dari suara di belakang keributan si teman kalian lagi ngobrol itu. Jadi dia mungkin terganggu, kitanya nggak terganggu, hilangin bisa, hidupin aja speaker crispnya. Ya sama kayak tadi mikrofon diganti ke crisp, ini sebagian speakernya diganti ke crisp. Ini berlaku kita udah coba tadi di Zoom juga ya, bisa ya. Iya, di Zoom juga bisa. Di Zoom juga bisa, nggak ada masalah gitu. Jadi ini satu fitur yang luar biasa, menarik sekali. Mau suara musik, mau suara tepuk tangan, saya coba suara lain deh ya. Suara kemarin ada suara ketok-ketok tuh juga. Bisa itu. Ya, suara tadi, ketok-ketok. Iya, yang iseng nyoba tadi tuh kayak ngetok gitu kan bisa. Ya, ini masih kedengeran suaranya ya? Iya, masih. Masih masuk kan ya? Oke, coba saya ingin lagi ya. Siapa tahu di depan rumah kalian gitu sedang ada yang bangun rumah gitu kan. Atau kemarin waktu kita konko kantor sore siang-siang ada tukang bakso lewat. Tukang bakso lewat, betul tuh. Nah, hilang. Kan? Jadi sekarang saya bisa ngobrol gitu ya. Walaupun ada area yang ketok-ketok, ting. Ini weird, ting kencang banget ini tukang bakso lewat di sebelah banget itu kita masih bisa ngobrol. Memang ada gangguan ya sedikit ya pada suara ya. Suaranya nggak bener-bener lancar gitu, tapi ada sedikit kayak apa ya, lompat-lompat dikit gitu, tapi apa yang diomongkan masih dengar. Iya, setiap ada spike suara, memang suara kita berusaha ditarik sama dia, berusaha diekstrapolasi, berusaha diambil gitu ya, diekstrak lah suara kita. Tapi pasti masih ada suara noise yang keambil. Tapi poinnya di antara kita ngomong, dia hilang suaranya. Itu poinnya. Jadi kita masih bisa jelas kedengarannya. Jadi paling nggak waktu kalau misalnya orang lain yang ngomong di belakang kita lagi ada apa yang lewat, ada yang kenceng gitu, nggak ganggu orang lain ngomong juga kan jadinya. Iya, itu dia. Jadi paling tidak pembicaraan tetap berjalan dengan lancar. Itu yang paling penting, ya kan? Iya, jadi enak banget ya. Kita bisa menghilangkan suara background yang dari mikrofon kita. Iya. Bahkan kita bisa ngilangin suara background dari orang lain. Jadi harusnya kalau pakai ini yang namanya conference call gitu lancar banget ya. Oh iya, salah satu yang mungkin berguna juga itu kalau kita ngilangin punya orang lain tuh, kalau kita call tuh mungkin sering ada yang bareng-bareng kantor gitu, keyboardnya rata-rata mechanical kan, dan itu dipakai beneran ketik. Oh iya, tuh kotok. Oh iya, itu juga tuh. Iya itu. Yang ngetik, soalnya kan apalagi kalau yang nggak pakai headset gitu kan, langsung di sini, itu keyboard mekanik, keyboard biasa juga masuk suaranya. Itu hilang kalau pakai ini.
Iya, gitu. Sangat berguna sekali jadi ya. Oke, thank you Gun. Iya, sip. Nah oke, Crisp ini sendiri sebetulnya nggak mahal ya, bahkan ada yang versi gratis. 0 rupiah atau 0 dolar per bulan ya. Tapi memang terbatas, dia hanya akan memberikan 120 menit per minggu, which is ya sudah lumayan ya, sebenarnya udah lumayan. Dan dia bisa aktif dengan Windows, dengan browser Chrome, dan iPhone atau iPad. Sayangnya untuk Android dia bilang katanya nggak bisa karena nggak ada cara untuk menginstalasikan fitur ini tanpa nge-root Android. Sayangnya di situ untuk saat ini di nyaris pertengahan 2020 ini masih itu masalahnya gitu ya. Kemudian dia juga ada fitur Pro-nya. Pro itu sekitar 3 dolaran per bulan dalam ya ini dolar soalnya kan websitenya dari luar gitu ya. Dan dia unlimited time di sini. Ini sangat menarik sekali. Dia unlimited time. Tapi fiturnya sama-sama yang lain, cuma dia unlimited time. Di situ aja bedanya sih. Lalu ada fitur juga untuk tim sama buat enterprise. Jadi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kalian. Nah, yang menarik lagi saat sudah ini dibuat, kalau gratis itu bisa member get member. Jadi bisa dapat ya biasanya kalau pakai referral code nanti yang pertama kali ngasih referralnya itu dapat extra time, bisa nge-mute lebih sering gitu ya. Sangat menyenangkan sekali. Hal ini membuat ya siapapun yang ngasih referral time bisa pakai ini lebih lama tentunya. Setting Crisp itu sangat mudah sekali karena ya pada dasarnya kalian download dan ikuti saja petunjuknya. Bahkan Crisp sudah menyediakan video-video pendek mengenai bagaimana cara mengimplementasikan ke Zoom, bagaimana implementasi ke yang lain lagi, bisa Skype atau ke Meet. Itu lengkap. Jadi kalian tinggal ikuti saja petunjuknya. Terutama kalau itu di laptop itu atau di PC itu sangat mudah sekali. Ya, jadi kalian sederhana ke crisp.ai, terus download dari situ saja, ya, nggak susah kan? Ya, jadi sudah bisa menghilangkan latar noise di background, sangat menyenangkan sekali kan? Sayangnya saya nggak bisa pakai untuk rekaman seperti ini, karena memang masih ada sedikit cacat-cacat kecil gitu. Tapi untuk ngobrol, untuk komunikasi itu sudah sangat membantu sekali. Noise di belakang hilang gitu ya. Bahkan kalau ada yang punya noise di belakang, kita bisa menghilangkan noise itu. Itu menarik banget, bukan? Ya, jadi ini cuma salah satu dari bentuk aplikasi yang untuk menghilangkan background noise atau suara-suara di latar belakang. Kita juga lihat ada beberapa aplikasi lain yang pakai akselerasi AI yang lain juga, yang mungkin akan sangat menarik sekali dan mungkin kita akan bahas juga ke depannya. Tapi untuk sekarang, paling tidak kita sudah memberikan satu solusi buat kalian pada saat kalian bekerja dari rumah. Saya Deddy Irfan, jaga TV TV.